pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sanggup gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan pewarnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis takukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu dakron. Izin, karena aku punya dakron banyak, gak perlu deh aku ngirit untuk isi paper squishy. Jangan pelit-pelit isinya, banyakin aja guys, karena kita punya banyak dakron. Terakhir, tinggal tutup celah tadi menggunakan lakban benih. Ini tips kalau mau squishy-nya slow, jangan ada celah besar yang masih terbuka. Dilihat dulu, kalau masih ada celah kayak tadi, kita tutup ya. Nah, sudah jadi, yuk kita pencet untuk mengetahui slow apa enggaknya nih. Wah, jadi makin slow kan? Semoga tutorial yang bermanfaat. Selamat mencoba. Siapa di sini yang bikin paper squishy masih ngambil dakron dari bonekanya? Jangan ya, sayang bonekanya loh. Mending kalian beli dakron 1 kilo ini murah dapat banyak. Udah bisa bikin squishy sepuasnya. Istilah kata nih ya, lu punya dakron, lu punya kuasa asik. Kalau udah banyak dakron, bebas mau bikin squishy apa aja. Sini aku ajarin cara bikin paper squishy mulai dari awal sampai akhir. Pertama, pastinya itu bikin pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sanggup gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan pewarnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis takukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu dakron. Izin, karena aku punya dakron banyak, gak perlu deh aku ngirit untuk isi paper squishy. Jangan pelit-pelit isinya, banyakin aja guys, karena kita punya banyak dakron. Terakhir, tinggal tutup celah tadi menggunakan lakban benih. Ini tips kalau mau squishy-nya slow, jangan ada celah besar yang masih terbuka. Dilihat dulu, kalau masih ada celah kayak tadi, kita tutup ya. Nah, sudah jadi, yuk kita pencet untuk mengetahui slow apa enggaknya nih. Wah, jadi makin slow kan? Semoga tutorial yang bermanfaat. Selamat mencoba. Siapa di sini yang bikin paper squishy masih ngambil dakron dari bonekanya? Jangan ya, sayang bonekanya loh. Mending kalian beli dakron 1 kilo ini murah dapat banyak. Udah bisa bikin squishy sepuasnya. Istilah kata nih ya, lu punya dakron, lu punya kuasa asik. Kalau udah banyak dakron, bebas mau bikin squishy apa aja. Sini aku ajarin cara bikin paper squishy mulai dari awal sampai akhir. Pertama, pastinya itu bikin pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sanggup gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan pewarnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis takukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu dakron. Izin, karena aku punya dakron banyak, gak perlu deh aku ngirit untuk isi paper squishy. Jangan pelit-pelit isinya, banyakin aja guys, karena kita punya banyak dakron. Terakhir, tinggal tutup celah tadi menggunakan lakban benih. Ini tips kalau mau squishy-nya slow, jangan ada celah besar yang masih terbuka. Dilihat dulu, kalau masih ada celah kayak tadi, kita tutup ya. Nah, sudah jadi, yuk kita pencet untuk mengetahui slow apa enggaknya nih. Wah, jadi makin slow kan? Semoga tutorial yang bermanfaat. Selamat mencoba. Siapa di sini yang bikin paper squishy masih ngambil dakron dari bonekanya? Jangan ya, sayang bonekanya loh. Mending kalian beli dakron 1 kilo ini murah dapat banyak. Udah bisa bikin squishy sepuasnya. Istilah kata nih ya, lu punya dakron, lu punya kuasa asik. Kalau udah banyak dakron, bebas mau bikin squishy apa aja. Sini aku ajarin cara bikin paper squishy mulai dari awal sampai akhir. Pertama, pastinya itu bikin pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sanggup gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan pewarnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis takukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu dakron. Izin, karena aku punya dakron banyak, gak perlu deh aku ngirit untuk isi paper squishy. Jangan pelit-pelit isinya, banyakin aja guys, karena kita punya banyak dakron. Terakhir, tinggal tutup celah tadi menggunakan lakban benih. Ini tips kalau mau squishy-nya slow, jangan ada celah besar yang masih terbuka. Dilihat dulu, kalau masih ada celah kayak tadi, kita tutup ya. Nah, sudah jadi, yuk kita pencet untuk mengetahui slow apa enggaknya nih. Wah, jadi makin slow kan? Semoga tutorial yang bermanfaat. Selamat mencoba. Siapa di sini yang bikin paper squishy masih ngambil dakron dari bonekanya? Jangan ya, sayang bonekanya loh. Mending
kalian beli datang 1 kilo ini murah dapat banyak. Udah bisa bikin squishy sepuasnya. Istilah kata dia, lu punya daftar, lu punya kuasa asik. Kalau udah banyak daftar, bebas mau bikin squishy apa aja. Sini aku ajarin cara bikin paper squishy mulai dari awal sampai akhir. Pertama, pastinya itu bikin pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sapu gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan aku warnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis tabukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu daftar. Izin, karena aku punya daftaran banyak, gak perlu deh aku ngirit untuk isi paper squishy. Jangan pelit-pelit isinya, banyakin aja guys, karena kita punya banyak daftar. Terakhir, tinggal tutup celah tadi menggunakan lakban bening. Ini tips kalau mau squishy-nya slow, jangan ada celah besar yang masih terbuka. Dilihat dulu kalau masih ada celah kayak tadi, kita tutup ya. Nah, sudah jadi, yuk kita pencet untuk mengetahui slow apa enggaknya nih. Wah, jadi makin slow kan? Semoga tutorial yang bermanfaat. Selamat mencoba. Siapa di sini yang bikin paper squishy masih ngambil background dari bonekanya? Jangan ya, sayang bonekanya loh. Mending kalian beli datang 1 kilo ini murah dapat banyak. Udah bisa bikin squishy sepuasnya. Istilah kata dia, lu punya background, lu punya kuasa asik. Kalau udah banyak background, bebas mau bikin squishy apa aja. Sini aku ajarin cara bikin paper squishy mulai dari awal sampai akhir. Pertama, pastinya itu bikin pola squishy, terus kalian gambar dan warnai. Kalian sapu gak nih sama pensil warna yang aku pakai? Jadi realistik banget kan aku warnainya. Nanti aku taruh keranjang juga ya. Lanjut, lapisi semua permukaan menggunakan lak berbentuk. Lalu tinggal kita gunting sesuai pola. Terus dilipat sesuai garis tabukannya ya. Next, rekatkan menggunakan lak berbentuk. Sisakan celah untuk masukin isinya, yaitu daftar. Izin, karena aku punya daftaran banyak, gak perlu deh aku kirim untuk isi paper